Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menerangkan masalah cara belajar efektif di era pandemi COVID-19 dalam rangka pengenalan lingkungan sekolah PLS di SMK Negeri 1 Cijati. Nah, di sini ada beberapa cara belajar efektif menurut psikologi ya. Apa itu belajar? Di sini saya akan terangkan. Belajar memang memiliki arti yang sangat luas. Namun, kata belajar sering diidentikan dengan kewajiban seorang anak sekolah atau mahasiswa sebagai pelajar di sekolah normal. Di sini ada beberapa caranya. Yang pertama, 1. Rasakan kebutuhan untuk belajar. Yang artinya, rasa kebutuhan untuk belajar akan membuat kita menjadi lebih bersungguh-sungguh dalam belajar. Kesungguhan ini akan membuat kita hanya belajar saat sedang mood saja, melainkan juga belajar di setiap waktu tanpa merasa berat. Yang kedua, belajar dimanapun yang kita suka. Artinya, memilih tempat belajar yang disukai tentu akan membuat kita senang dan merasa nyaman untuk belajar dengan memilih tempat yang nyaman. Kita turut membantu. Yang ketiga, cara belajar secara dicicil pelajaran sedikit demi sedikit. Yang artinya jangan belajar terlalu banyak pelajaran dalam satu waktu. Sebaiknya Anda mencicil pelajaran sedikit demi sedikit, maka dari itu ada baiknya jika kita belajar setiap hari. Misalnya dengan mengulang kembali pelajaran yang kita terima di hari tersebut. Cara ini tentu lebih efektif dibandingkan kita mempelajari semua pelajaran dalam waktu yang singkat. Biasanya saat menjelang akan ujian sekolah, belajar dengan sistem kebut semalam hanya akan menimbulkan tekanan secara psikologis sehingga ilmu pun akan sulit kita serap dengan baik. Yang keempat, bagi waktu belajar. Nah, di sini ada baiknya Anda membuat jadwal belajar dan target untuk menentukan kapan Anda harus bisa menguasai pelajaran tersebut. Dengan membuat jadwal dan membagi waktu belajar, kegiatan belajar Anda akan menjadi lebih terstruktur dan rapi serta sesuai dengan ekspektasi Anda di awal. Yang kelima, dengan cara berdiskusi. Setiap orang memiliki style belajar sendiri. Ada orang yang menyukai belajar sendiri di tempat sepi, namun ada juga orang yang lebih menyukai belajar berkelompok dan beramai-ramai. Yang keenam, cari cara yang membantu konsentrasi. Nah, di sini berkaitan dengan poin sebelumnya. Gaya belajar setiap orang berbeda-beda. Jika Anda merupakan penikmat musik dan merasa lebih mudah untuk fokus dengan diiringi musik, jangan ragu untuk belajar sambil mendengarkan musik. Yang ketujuh, pahami, jangan hanya menghafalkan. Sistem belajar mengajar saat ini lebih sering memfokuskan pada hafalan saja, bukan pada pemahaman siswa. Padahal, sekedar menghafalkan pelajaran hanya akan efektif untuk ujian atau waktu jangka pendek dalam jangka panjang. Yang kedelapan, jangan malu bertanya.
Jangan segan untuk bertanya jika kita tidak memahami sesuatu atau mengalami kebutuhan dalam suatu ilmu. Kita belajar karena kita memang belum tahu tentang ilmu tersebut. Jadi, tidak ada alasan untuk malu bertanya karena takut dicap sebagai orang bodoh. Yang kesembilan, coba terus meski gagal. Kegagalan merupakan bagian dari pembelajaran. Tidak ada belajar yang benar jika tanpa melalui kegagalan. Bahkan, kegagalan dianggap sebagai cara belajar yang efektif karena kita mengalami sendiri penyebab dari kegagalan dan mengingatnya sebagai pembelajaran untuk tidak lagi mengulangi hal tersebut. Yang ke-10, sukai mata pelajaran. Nah, di sini menyukai mata pelajaran atau hal yang sedang dipelajari akan sangat berpengaruh terhadap keefektifan dan keberhasilan belajar kita. Yang ke-11, memanfaatkan fasilitas yang tersedia. Manfaatkan semua fasilitas ini sebagai pendukung proses belajar Anda. Biasanya, materi pelajaran yang disediakan di internet, video, atau tayangan edukasi telah dikemas semenarik dan sesederhana mungkin, sehingga kita akan lebih tertarik dan mencerna materi yang diberikan. 12. Membuat review atau peta materi. Cobalah untuk memetakan materi yang sedang dipelajari, misalnya dengan membuat peta konsep atau overview dari semua materi yang sedang dipelajari. Membuat review juga akan memudahkan kita untuk memahami intisari dari ilmu yang sedang dipelajari. 13. Membuat kesimpulan. Nah, di sini cobalah untuk menarik kesimpulan dari materi yang sedang dipelajari. Hal ini akan menunjukkan apa saja output dari kegiatan belajar kita dan kita bisa membaca kesimpulan ini berulang kali untuk membuat ilmu semakin tertanam di otak kita. 14. Coba latihan soal. Mengerjakan latihan soal atau uji coba memecahkan masalah sesuai materi yang sedang dipelajari akan membantu kita mengukur sejauh mana pemahaman kita atas materi tersebut. Nah, yang terakhir, berdoa. Belajar merupakan usaha kita untuk menjadi seseorang yang pintar dan berguna. Namun, tidak ada usaha yang sempurna tanpa diiringi doa. Oleh karena itu, jangan lupa untuk berdoa sebagai pelengkap usaha kita dan membuat ilmu yang kita dapat menjadi berkah dan bermanfaat. Terima kasih, mungkin itu saja sekilas atau penjelasan materi tentang belajar efektif di pandemi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.